Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Oktavia Ramadhani dengan NIM 25060010079 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas EKT 1 Pendidikan Agama Islam selaku dosen pengampu Dr. Siti Munawati SAG MPDI yang berjudul Moderasi Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Tolak Ukur Wajah Islam Moderat. Moderasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin melalui sikap komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Tolak ukur wajah Islam moderat adalah pemahaman dan penerapan ajaran agama yang seimbang, adil, serta tidak ekstrim yang mendorong kerukunan dan persatuan di tengah keragaman bangsa dan negara. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi sorotan penting dalam moderasi Islam. Kerukunan umat beragama yang sepenuhnya pluralistik di Indonesia jelas telah menarik perhatian negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir, hingga Indonesia menduduki peringkat kedua dalam Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama, yaitu World Interreligious Harmony Week yang diadakan pada tahun 2018 lalu. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita dituntut untuk memahami bagaimana untuk meresapi kecintaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah maraknya globalisme dengan segala atributnya berupa modernisasi keterbukaan, kemudahan, dan kemajuan teknologi merupakan sebuah tantangan bagi eksistensi nasionalisme. Berbagi faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Diskusi tentang moderasi Islam tidak selesai pada masalah pemahaman agama saja, tetapi membutuhkan pemahaman yang baik tentang masalah agama di masyarakat. Tulisan ini mengelaborasi pemahaman dan nilai-nilai. Dibutuhkan ketegasan dalam bermasyarakat dan bernegara yang banyak terdapat keragaman budaya, agar nilai-nilai kebinekaan dapat dipahami sebagai wujud bahwa Indonesia adalah negara yang paham akan nilai-nilai moderasi, khususnya umat Islam mengenai moderasi Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moderasi Islam atau wasataniyah Islam berasal dari kata wasat yang berarti pertengahan, keseimbangan, dan keadilan. Dalam konteks keagamaan, moderasi Islam bermakna bersikap adil, seimbang, dan tidak ekstrim baik ke kanan, radikal, maupun ke kiri, liberal. Islam menolak sikap berlebihan dan mendorong umatnya untuk menjadi umat pertengahan atau umat yang wasatan yang adil dan menjadi saksi bagi umat lain. Islam moderat apabila mengacu pada arti etimologisnya, kategorisasi Islam moderat sesungguhnya dapat saja dicoba secara simplifikatif dari beberapa gerakan Islam di Indonesia semenjak pra-kemerdekaan sampai saat ini. Ada kelompok yang bisa digolongkan selaku lunak serta tidak ekstrim atau moderat. Sebutan moderat atau moderate berasal dari bahasa Latin moderare yang maksudnya kurangi ataupun mengendalikan. Kamus The American Heritage Dictionary of the English Language mendefinisikan moderate selaku not excessive or extreme atau tidak kelewatan dalam perihal tertentu. Kesimpulan dini dari arti etimologi ini, kalau moderate memiliki arti objektif serta tidak ekstrim, sehingga definisi akurat Islam moderat merupakan nilai-nilai Islam yang dibentuk atas dasar pola pikir yang lurus serta pertengahan, atau iktidal serta wasat. Moderasi Islam merupakan suatu pemikiran ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari dua perilaku yang berseberangan serta kelewatan, sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seorang. Jenis-jenis moderasi Islam yang pertama itu adalah moderasi dalam akidah atau iman. Akidah adalah sistem kepercayaan total seseorang hamba terhadap wujud Sang Pencipta dan rangkaian ajaran yang diturunkannya. Ini adalah dimensi esoterik akidah yang berisi aturan-aturan paling mendasar tentang sistem kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, akidah mengandung seperangkat keyakinan dan keyakinan akan keberadaan pencipta alam semesta dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah juga dapat dibedakan menjadi 4 istilah, yaitu akidah ketuhanan, akidah kenabian, akidah spiritualitas, dan akidah supranatural. Akidah yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan Mahmud Saltun, adalah sesuatu yang menuntut keimanan, disertai keraguan dan keraguan-raguan yang pertama kali dituduhkan oleh Nabi dan menjadi bahan dakwah setiap rasul. Ciri-ciri yang terlihat adalah akidah Islam selaras dengan fitrah dan akal, mudah dan jelas, tidak ada unsur kerancuan dan paradoks, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
Jenis yang kedua itu ada moderasi dalam syariah. Kata syariat memiliki berbagai pengertian baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologis, syariat adalah tempat di mana air mengalir atau jalan menuju suatu sumber air. Sedangkan menurut terminologi yang luas, syariah dapat diidentikan dengan ad-din atau Islam itu sendiri. Syariah adalah pedoman hukum baik mengenai hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu syariah dalam arti luas dan syariah dalam arti sempit. Syariah dalam arti luas mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliyah yang meliputi semua norma agama Islam yang mencakup semua aspek doktrinal dan praktis. Syariah dalam arti sempit mengacu pada aspek praktik atau amaliyah ajaran Islam yang terdiri dari norma-norma yang mengatur perilaku manusia yang konkret seperti ibadah, perkawinan, jual beli, litigasi di pengadilan, dan lain-lain. Adapun pengembangan syariah yang moderasi Islam sebagai berikut. Yang pertama, itu tidak mempersulit syariat Islam untuk memudahkan pemeluknya dan tidak mempersulit pelaksanaannya. Yang kedua, itu ada meminimalkan beban. Meminimalkan beban adalah sesuatu yang logis karena tidak adanya kesulitan, karena di dalamnya banyak beban mengakibatkan kepentingan. Yang selanjutnya itu ada sejarah moderat Islam. Sejarah mencatat bahwa secara kelembagaan Nabi telah merumuskan beberapa fakta berdamai dalam kebijakannya. Di antara yang terkenal ada perjanjian Hudaibiyah atau bahkan Duatam dengan piagam Madinah yang mencakup semua elemen masyarakat dan kemudian untuk melaksanakannya dengan setia. Sejumlah ayat dan hadis telah mengungkapkannya dengan jelas dan sangat jelas. Oleh karena itu, jika ada kegiatan yang jelas-jelas merusak perdamaian, siapapun yang melakukannya atau apapun alasannya sudah pasti tidak berdasarkan ajaran Islam. Sebagai sistem ajaran dan nilai, sepanjang sejarahnya, Islam tidak menutup kemungkinan mengambil istilah asing untuk diadopsi sebagai istilah baru dalam khazanah Islam. Namun, istilah baru itu harus benar-benar diberi makna baru yang sesuai dengan Islam. Menurut kajian sejarah bahwa Islam masuk ke Nusantara untuk pertama kali tercatat sejak abad ke-7, pendapat ini didukung secara luas antara lain oleh Henry W. Hazard, Naguib Al-Attas, Fatimah W.P. Groenewold, dan lain-lain. Namun Islam di Nusantara berkembang secara masif ketika sebagian besar penduduk muslim campak berbondong-bondong ke Nusantara bersamaan dengan Wali Songo yang menyebarkan Islam secara serentak dan terbuka sekitar abad ke-15 Masehi. Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin tentu membawa perubahan besar di muka bumi ini. Misalnya ketika Islam mulai berkembang di Nusantara ini, dulu Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Hindu dan Buddha. Karena pada saat itu kerajaan-kerajaan Hindu menguasai satu persatu wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit yang hampir menguasai daratan Nusantara saat itu. Kerajaan ini dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang menjadi simbol peradaban yang lahir di Nusantara ini. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, lahirlah kerajaan Islam seperti kerajaan Demak yang dianggap sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia saat itu. Yang selanjutnya yaitu model pemikiran moderasi Islam. Model pemikiran moderasi Islam pertama kali itu ada di Arab Saudi, mulai mengedepankan moderasi sejak program Vision 2030 menekankan Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua itu ada Mesir. Al-Azhar menjadi pusat pemikiran Islam moderat menolak kekerasan dan fanatisme. Yang ketiga, Indonesia. Indonesia mengembangkan moderasi berbasis Islam Nusantara, menggabungkan ajaran Islam dengan kearifan lokal yang toleran dan damai. Yang keempat itu ada Maroko dan Yordania. Pemerintah dan ulama bekerja sama memperkuat pendidikan moderat untuk mencegah radikalisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri moderasi Islam. Moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan mazhab pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat, tawasud, adil al-adil, bijaksana al-hikmah, mengutamakan kebaikan atau al-khairiyah, serta seimbang dan proporsional atau pasang surut dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena dan masalah kehidupan manusia. Moderasi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal, adil atau al-adil, seimbang atau tawazun, toleran atau tasamu, tengah atau tawasud, terbuka dan egaliter atau infitah, dan dialogis atau al-hiwar. Nah, ajaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai, tidak memaksa dan menghargai nilai-nilai kearifan budaya lokal atau local wisdom. Penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari peran Wali Songo yang mendakwahkan Islam ke wilayah Indonesia yang terpusat di Jawa. Mereka mengajarkan Islam dengan cara-cara unik yang dikemas dalam bentuk kesenian seperti wayang kulit dan gamelan. Cara-cara seperti inilah yang membuat Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Secara lebih rinci, ciri-ciri moderasi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada ketuhanan atau Rabbaniyah. Ketuhanan atau Rabbaniyah ini adalah pemikiran Islam bersumber dari Rob atau Tuhan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyu. Semua ide dan pemikiran tentang iman, tauhid, dan syariat mengalir dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Tidak ada pemikiran Islam yang bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut Rabbaniyah.
Nah, ciri yang kedua itu ada akhlak akhlakiyah. Pemikiran dan dampak sosial ilmu pengetahuan dalam Islam harus mengandung nilai-nilai akhlak dan tidak bertentangan dengan akhlak. Oleh karena itu, pemikiran Islam tidak mengenal pemisahan antara pemikiran dan akhlak. Bahkan tujuan utama suatu ilmu dan peradaban dalam Islam adalah akhlak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kedua ini dalam rangka menyempurnakan akhlak mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai Rasul kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ciri-ciri yang kedua itu ada kemanusiaan atau insaniyah. Pemikiran Islam sangat menjunjung tinggi manusia, menghargai fitrah dan akal manusia, memuliakan manusia dan hak asasi manusia. Karena Al-Quran menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dengan ini Allah mengangkat manusia sebagai pemimpin di muka bumi yang harus mensejahterakannya atau khalifah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada manusia apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Ciri-ciri yang keempat itu ada global atau alami. Pemikiran Islam tidak hanya berlaku dan relevan untuk suatu bangsa, masyarakat, negara, atau geografi tertentu, tetapi pemikiran Islam adalah pemikiran global dan internasional, berlaku dalam relevan untuk semua wilayah geografis di dunia. Pemikiran Islam tidak hanya untuk orang Arab, Indonesia, Asia, Amerika, atau Eropa, tetapi untuk seluruh dunia dan manusia. Mengapa demikian? Karena pemikiran Islam bersumber dari risalah Islam yang bersifat mendunia dan mendunia. Allah berfirman, kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, ciri-ciri yang kelima itu ada toleransi tasamuh. Pemikiran Islam bersifat religius namun tidak mengingkari pemikiran agama dan ideologi lain selain pemikiran Islam. Toleransi yang dianut oleh pemikiran Islam dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, itu perbedaan antara manusia dengan agama dan keyakinannya adalah realitas manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah dan rahasia yang telah ditetapkannya. Yang kedua, toleransi pemikiran Islam bahwa jika manusia telah diperingatkan kemudian mereka tetap memilih jalan kesesatan dan kebodohan, maka Allah akan memelihara dan mempertanggungjawabkan pikiran dan sikapnya kepada Allah pada hari kiamat, bukan kepada manusia hari ini. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Oleh karena itu, pemikiran Islam tidak merasa terganggu di tengah berbagai pemikiran lain yang tidak sesuai dengan Islam, selama umat Islam konsisten dengan nilai-nilai pemikiran Islam ini. Yang keenam, itu ada bervariasi dan beragam atau tanam. Pemikiran Islam ini tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai spiritual keagamaan, akan tetapi pemikiran Islam mengakomodir ilmu-ilmu lain yang merupakan cabang dari agama ini, seperti linguistik, sastra filsafat, ilmu sosial, politik ekonomi, pendidikan ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sepanjang tidak keluar dari menyimpang dari sumber-sumber Islam. Nah, menurut Al-Qadawi, pemikiran Islam telah diwarnai oleh beberapa pendekatan, seperti fikih Hanafi yang bercirikan pendekatan intelektual atau ahlu ar-ra'i, mazhab Maliki yang bercirikan pendekatan historis atau ahlu ar-ra'i, mazhab Maliki yang bercirikan pendekatan historis atau ahlu ar-ra'i, hadis fikih Syafi'i yang bercirikan pendekatan usuli dan memadukan antara logika dan hadis, juga ilmu kalam asy'ari, tafsir at-Tabari, sejarah al-Bukhari, literatur al-Jahiz, dan sebagainya yang bermacam-macam dan beragam pemikiran Islamnya. Ciri yang ketujuh itu moderat wasati atau pemikiran Islam dalam pemikiran yang moderat atau seimbang dan proporsional. Muslim adalah orang yang moderat dan adil antara pemikiran ekstrem kanan dan ekstrem kiri, sebagaimana firman Allah, demikianlah kami menjadikan kamu umat yang tengah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Oleh karena itu dapat terlihat dengan jelas bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran yang seimbang dan adil antara wahyu dan akal, antara spiritual dan material, antara hak dan kewajiban, antara idealisme dan kenyataan, antara konstan dan fleksibel, antara merenungkan masa lalu dan melihat masa depan, dan seterusnya. Ciri yang kedelapan itu ada integral atau at-takamul. Nah, integral atau at-takamul ini adalah pemikiran yang menyatu antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain, sehingga pemikiran Islam saling terintegrasi dengan semua pemikiran keagamaan sebelumnya. Pemikiran Islam tidak pernah mengklaim bahwa sumber dan sejarahnya berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan pemikiran sebelumnya. Pemikiran Islam merupakan kelanjutan dan satu sumber dengan pemikiran atau wahyu dan syariat dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, pemikiran Islam dengan pemikiran keagamaan lainnya, terutama agama surgawi, tidak lain adalah kedudukan kenabian Nabi Muhammad SAW dengan para nabi lainnya, seperti satu bata yang melengkapi sebuah bangunan utuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ciri yang terakhir yaitu mulia dengan identitasnya atau altizaz bizat.
Nah, pemikiran ini adalah pemikiran Islam yang dimuliakan Allah dengan identitasnya, prinsip karakteristiknya, tidak bergantung pada falsafah pemikiran lain. Pemikiran Islam itu istimewa dan mulia dengan sumber otentik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan humanistiknya arah global dan globalnya bentuknya yang moralis dan fanatisme yang sangat anti kelas sebagai budaya pemikiran jahiliyah. Nah, yang selanjutnya yaitu moderasi Islam mencegah pemahaman radikal. Keberagaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan nilai-nilai kehidupan yang terjadi di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai perilaku konflik. Konflik-konflik dalam masyarakat yang bersumber dari kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan betapa rapuhnya rasa kebersamaan yang dibangun di dalam negara bangsa Indonesia. Betapa kuatnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antara kelompok. Di era modern dan teknologi, ide-ide modern juga muncul. Tentu saja, pemikiran tersebut tidak lepas dari berbagai aspek seperti aspek pendidikan, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama. Modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut untuk terus maju dan mampu beradaptasi di segala lini kehidupan. Di era kemajuan ini, kemajuan membawa dampak bagi masyarakat. Media sosial merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi. Di sisi lain, dengan kemajuan teknologi, agama tidak dapat dipisahkan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan arah kehidupan ke depan. Salah satu dampak dari era modernisasi adalah fenomena radikalisme. Munculnya radikalisme merupakan bentuk ekspresi umat Islam yang berlebihan dalam menyikapi permasalahan sosial, keagamaan, dan politik yang berlebihan, sehingga mengakibatkan sikap-sikap yang berada di luar batas kewajaran manusia. Salah satu fenomena pergerakan kelompok agama radikal yang mengatasnamakan Islam adalah Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Negara Islam Irak dan Suriah adalah kelompok gerakan radikal yang ingin membentuk negara berdasarkan hukum Islam. Untuk mencegah lahirnya radikalisme di masyarakat, diperlukan pemahaman Islam yang baik di kalangan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman Islam yang mengedepankan perspektif cinta. Karena Islam adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Moderat dalam Islam tidak boleh disalahartikan sebagai kelompok yang tidak memiliki pendirian, tetapi moderat dalam arti mengambil jalan tengah yang mengedepankan aspek maslahah al-mursalah sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia dilahirkan dengan berbagai ras, suku, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan suku. Peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebak berbagai penafsiran, pemahaman, aliran bahkan sekte di dalam intras atau agama tertentu. Menurut Azumardi Azad di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari: pertama, pemahaman keagamaan yang literar, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Yang ketiga, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah moderasi Islam adalah konsep yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam beragama dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai moderasi Islam, umat muslim dapat menjadi umat yang adil, beradab, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Sekian presentasi saya kali ini yang berjudul Moderasi Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Tolak Ukur Wajah Islam Moderat. Saya Ina Oktavia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.